Bergerak, bergerak, penggerakannya dalam inovasi dan karya benar-benar akan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia. Om Swastiastu, salam guru penggerak. Hari ini saya Ibu Tusinuarta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Negeri 2 Bumbungan, Kecamatan Penjerakan, Kabupaten Kelungkung, akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 pitching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan saya kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya di sekolah, Ibu Satriawati Narawidi, sebagai rekan saya sejawat yang dimana sebagai objek observasi pada kegiatan pembelajaran nanti. Baik, silakan disaksikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, selamat siang Bu Widi. Selamat siang Pak Sindu. Bagaimana nih kabarnya Ibu hari ini? Astumkara, saya sehat Pak. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Kegiatan ini tujuannya agar nanti ketika Ibu Widi melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya akan lakukan kepada Ibu Widi, tentunya bisa lebih siap dan lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita akan bahas setelah ini. Baik Pak. Jadi Bu Widi, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Widi. Apakah boleh? Boleh Pak, silakan. Terima kasih Ibu Widi. Yang pertama, pertanyaannya adalah terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang nanti akan digunakan, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi nanti seperti apa Ibu? Baik Pak Sindu, terima kasih. Jadi tujuan pembelajarannya nanti saya mengharapkan bahwa siswa saya itu dapat menyebutkan bagian-bagian dari Cadu Sakti. Ya. Berarti nanti materinya ini tentang Cadu Sakti ya Bu ya? Betul. Kemudian untuk area pengembangan nanti pada saat observasi itu, bagian mana yang ingin diobservasi lebih dalam ini? Nanti di area pengembangannya nanti saya maunya diobservasi pada bagian pengetahuan dan keterampilannya Pak. Baik, jadi mereka nanti saya akan lebih tekankan pada kegiatan observasinya, Iya. pada pengetahuan dan keterampilan siswa. Selanjutnya, strategi dan model pembelajaran apa yang akan Ibu digunakan dalam pembelajaran nanti? Jadi nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan dengan KSI. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mengetahui dan paham mengenai pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing dan tentunya mampu mengintegrasikan ke KSE, potensi sosial dan emosional. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu menggunakan konten seperti apa? Baik Pak Sindu, jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti saya menggunakan konten dengan menampilkan PowerPoint di depan kelas. Kemudian saya sisipkan juga media pembelajaran berupa video. Kemudian saya juga menggunakan buku bacaan khusus untuk materi pendidikan agama Hindu di kelas 4. Nah, sekarang terkait penilaian ini Bu. Iya. Ya, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, penilaian apa sih yang nanti Ibu akan gunakan? Untuk penilaiannya nanti yang pertama saya akan melakukan penilaian sikap. Kemudian selanjutnya saya juga akan menggunakan penilaian berupa penugasan dalam bentuk kelompok. Jadi saya mengharapkan bahwa anak-anak itu bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya, bisa berkolaborasi agar mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik.
Kemudian selanjutnya Pak, yang terakhir adalah saya menggunakan LKPD agar mereka bisa mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya sampaikan atau saya berikan. Wah, luar biasa sekali Bu Widi mengenai penilaian yang tadi disampaikan. Kalau sekilas tadi saya mendengar adalah penilaian singkat ya Bu ya. Iya, Melalui tugas kelompok, mereka diharapkan bisa berkolaborasi dengan teman-teman sekelompoknya melalui LKPD yang nanti akan Ibu berikan, di mana mereka untuk mandiri dalam belajarnya. iya betul. Dari serangkaian persiapan yang Ibu sudah lakukan, kira-kira kapan nih kegiatan pembelajaran ini atau kegiatan observasi ini bisa dilaksanakan? Rencananya besok Pak, sesuai dengan jadwal pembelajaran di kelas 4, yaitu di hari Rabu jam pertama, karena pembelajaran agama biasanya kan di jam pertama nih Pak, jam 7.30. Besok sudah bisa dilakukan kegiatan observasi. Baik, Ibu Ibi, untuk besok ya, jadi jam pertama ya. Betul Bapak. Mulai observasinya. Nah, nanti saya akan melakukan observasi tentunya di jam pertama yang Ibu tadi sudah jelaskan. Dan dari saya cukup Bu. Iya. Sampai di sana saya ingin mengetahui arah pembelajaran yang akan Ibu lakukan, karena nanti ketika pada kegiatan observasi besok di kelas, saya akan memantau dan mengamati secara langsung berkaitan dengan hal itu. Saya harapkan nanti di hari Rabu besok pagi kita sudah mulai melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Saya harap pembelajaran bisa terlaksana semaksimal mungkin untuk siswa. Baik. Untuk bicara kita pada kegiatan praobservasi cukup sekian Bu Widi. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada kegiatan pasca observasi setelah observasi dilakukan, yang akan saya lakukan setelah kegiatan observasi kelas. Baik. Baik, terima kasih Bu Widi. Sekian dari saya, sampai ketemu besok pada kegiatan observasi. Iya, terima kasih. Oh, sama-sama. Berdiri dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Aturan pangan jali. Tepuk semangat. Nah, silakan duduk kembali anak-anak.
jadi materi hari ini adalah tentang Cadu Sakti. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, anak-anak sudah membaca buku tentang Cadu Sakti? Sudah. Sudah dibaca ya? Bagus. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan berikan kalian video ya. Jadi perhatikan apa yang akan Ibu tampilkan. Nah, anak-anak, coba anak-anak duduk. Mari kita stop dari kegiatan yang mari istirahatkan sejenak fisik dan selama kurang lebih 3 menit saja. Ikuti petunjuk yang ada ya. Duduk. Anda bisa menggeser agar menjadi lebih nyaman. Anak-anak sekarang, ayo silakan anak-anak duduk senyaman mungkin ya. Duduk Nara menghadap ya. Silakan duduk senyaman mungkin. Ikuti petunjuk yang disampaikan. Duduklah senyaman mungkin. Coba pejamkan matanya. Relax, nggak usah tegang. Fokus ya. Relax. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kursi yang menopang tubuh anak-anak. Kaki bertumpu pada lantai. Kemudian rasakan telapak kaki yang bertumpu kepada lantai. Pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Rilekskan badan kalian senyaman mungkin. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafas Rasakan nafas yang keluar masuk dari hidung. saat bernafas, rasakan udara. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan lanjutkan materi pembelajaran hari ini. Setelah kalian melakukan mindfulness tadi, bagaimana perasaan kalian? Sudah lebih tenang? Sudah bagus. Nah, kita lanjutkan ya tentang pengertian Cadu Sakti. Nah, Cadu Sakti itu artinya apa? Siapa yang tahu? Cadu Sakti berasal dari kata apa? Cadu dan Sakti. Nah, cadu ini sama dengan kata catur, yang artinya apa, Nana? Empat. Kalau Sakti artinya? Kemahakuasaan, betul. Jadi cadu Sakti artinya empat kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Apakah benar jawaban anak-anak? Ya, jadi Cadu Sakti artinya empat kemahakuasaan. Nah, bagian-bagian Cadu Sakti itu ada berapa? Empat. Yang pertama apa, anak-anak? Ibu Sakti. Ibu Sakti. Yang kedua apa? Ratu Sakti. Kalau yang ketiga? Dada Sakti. Yang keempat apa? Tiada Sakti. Bagus. Jadi anak-anak sudah tahu bagian-bagian dari Cadu Sakti. Nah, sekarang Ibu mau tanya ini. Kalau Wibu Sakti, pengertian Wibu Sakti
disebut dengan istilah Wiyapi, Wiyapaka, Nirwingara. Artinya Tuhan ada di mana-mana. Nah, gitu. Jadi yang kedua disebut dengan Prabu Sakti. Siapa yang tahu pengertian Prabu Sakti? Iya, Dinda. Maha Kuasa. Betul sekali, Dinda. Berikan tepuk salam buat Dinda. Jempol. Jempol. Salut. Nah, jadi Prabu Sakti itu artinya Maha Kuasa. Beliau menguasai semua yang ada di dunia ini. Ya. Dari mulai alam semesta hingga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, jadi yang ketiga, Jenana Sakti. Siapa yang tahu arti Jenana Sakti? Iya, Putra, coba Putra. Maha tahu, betul. Jadi Ida Sang Hyang Widiwasa disebut dengan Jenana Sakti, artinya bahwa Tuhan itu Maha tahu. Nah, terkait dengan Jenana Sakti, beliau itu memiliki yang namanya guna dan swabhawa. Artinya beliau itu bisa melihat tembus sejauh mata memandang. Kita tidak bisa melihat, maka Tuhan bisa melihat. Tuhan bisa mendengar apapun yang kita ucapkan, walaupun itu masih di dalam hati. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, Kriya Sakti. Siapa yang tahu arti Kriya Sakti? Ya, coba Wahyu. Maha Karya. Betul, Maha Karya. Apa yang diciptakan oleh Tuhan? Yang tidak bisa diciptakan oleh manusia? Bumi, alam semesta, apa lagi? Matahari, terus tumbuh-tumbuhan, apa lagi? Apa lagi ya, manusia, betul. Gunung, hewan, air, angin, betul. Apa lagi? Api. Terus ada lagi? Hujan. Nah, ada lagi? Awan. Bagus. Ada lagi? Pelangi. Pelangi warnanya apa saja? Merah, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, Tuhan bisa menciptakan semua yang ada di dunia ini, ya, yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, ya. Nah, setelah menciptakan bumi, Tuhan menciptakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ada berapa, anak? Yang pertama apa? Tumbuhan. Kenapa tumbuhan diciptakan pertama? Kenapa bukan manusia yang diciptakan pertama? Siapa yang tahu? Iya, Nara? Bagus, agar tanah menjadi subur. Nah, yang diciptakan kedua oleh Tuhan siapa? Hewan. Kenapa harus hewan bukan manusia? Biar manusia? Oh ya, boleh. Biar manusia bisa makan daging nantinya, ya. Nah, jadi kalau tidak ada tumbuhan, ya, hewan juga tidak bisa makan. Gitu. Makanya hewan diciptakan yang kedua. Nah, yang terakhir yang diciptakan manusia. Manusia kan punya dari permane, sabda, bayu, dan ide. Apa artinya itu, anak? Pikiran. Iya. Jadi kita itu mempunyai ide, ya, yang bisa kita gunakan untuk yang namanya agar manusia itu bisa membuktikan gitu bahwa dirinya itu bisa melakukan kegiatan adharma dan kegiatan adharma itu, ya. Selanjutnya, anak-anak sudah ibu suruh untuk membawa bahan-bahan yang digunakan untuk praktek. Sudah dibawa, anak? Sudah. Nah, bahannya apa saja? Ibu mau tahu? Ada yang bawa air? Air sudah disiapkan? Sudah. Kopi sudah disiapkan? Sudah. Mana kopinya? Coba diangkat kopinya. Oh iya, bagus. Sudah bawa gula? Sudah. Mana gulanya? Coba diangkat.
Jadi di atas kalian bisa menuliskan nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian kalian akan praktek langsung habis ini dan dijawab di sampingnya. Untuk nomor 4 nanti bisa jawab langsung di bawahnya, ya. Nah, sekarang anak-anak tuliskan dulu. Ya, tuliskan dulu nama kelompoknya di bagian atas. Kelompoknya dulu dituliskan. Sudah? Kelompok 1. Lalu anak-anak kelompok 2 silakan tulis kelompok 2. Langsung 2 gitu. Nah, di sini juga begitu. Anak-anak kan kelompok 3, langsung ditulis di atas kelompok 3. Itu paling atas kelompok 3, langsung angkat tulis ya. Nah, sekarang kita praktek dulu ya. Kita praktek dulu. Sekarang coba airnya ditaruh dulu di bagian tengah. Ini air hangatnya. Nah, sudah? Anak-anak sekarang praktekkan secara langsung tugas yang Ibu sampaikan. Ya, itu untuk yang pertama coba tuangkan 1 sendok kopi ke dalam air panas. Mana gelas sendoknya? Sendoknya mana? Ya. Kopinya, kita dituang kopinya dulu. Nah, tuangkan coba ke dalam air panas 1 sendok kopi. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Warnanya berubah menjadi apa? Hitam. Nah, nanti anak-anak kerjakan di sini. Ini kan kopi. Nah, kopi setelah dicampur air, bila kita kaitkan dengan cadu sakti, mereka. Bagaimana kamu memahami kemahakuasaan Tuhan melalui warna gelap yang ada di kopi tersebut, ya? Nah, coba sekarang anak-anak cicip. Rasanya bagaimana? Coba dicicip. Apa yang kalian rasakan? Apa rasanya? Pahit. Nah, nanti anak-anak tuliskan di sini secara langsung prakteknya. Setelah air dicampur dengan kopi, apa yang terjadi? Kaitkan dengan kemahakuasaan Tuhan, ya? Ayo, silakan. Nah, sudah dicoba? Sudah. Coba dicicip. Bagaimana rasanya? Apa yang kamu rasakan? Pahit. Sekarang coba
bacakan makhluk hidup di sana, ya kan? Makhluk hidup ada berapa tadi? 3. Ada apa saja? Bentuk, tumbuhan, hewan, manusia. Kaitkan dengan ciptaan Tuhan. Tuhan memang tidak ada, tetap tidak terlihat, tetapi beliau ciptaannya itu nyata. Seperti contohnya adalah makhluk hidup, ya. Kan hasil pengamatan kalian. Ini berdasarkan sekarang ya. Ayo dibuat tugasnya sekarang. Kaitkan dengan jarum sakti, ya. Kaitkan dengan jarum sakti. Ayo. Nah, sudah dituliskan. Ya, ayo. Kalau mungkin nanti kaitannya dengan kita Baik, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, ya silakan anak-anak maju ke depan. Ayo, silakan berdiri. Nah, ya majuan ya, jangan bersandar ke tembok. Silakan dimulai. Perkenalkan kelompok kami, kelompok 1 akan memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Vicky. Teman saya. Perkenalkan nama saya Kumai Sekali. Teman saya. Perkenalkan nama saya Mikael Kinarawantu. Perkenalkan nama saya Hari Wahyulan Hari. Perkenalkan nama saya Mikael Arfiansi. Perkenalkan nama saya Ibu Aman Kurniawan. Perkenalkan nama saya Ya, silakan. Garam rasanya asin kalau dilarutkan di dalam air. Ya tidak terlihat artinya cuma karena biasa ada berdua tidak pertanyaan. Apakah ada pertanyaan anak-anak terkait presentasi kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, Kami akan mengaturkan Kami Sakti. Turah Kami Sakti. ya berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Skip nih. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nika Dinda Mudiari, teman saya Nika Puspitasari, teman saya Nika Ratunya Komala Dewi, teman saya Nika Sandiasa, Rasa sobri bahit artinya Tuhan Sang Widiwasa, Maha Ada atau Maha Karya. Itu akan dari gula rasanya manis kalau dirasa di dalam air gulanya akan larut, berarti Tuhan Widiwasa Maha Ada. Nah,
kelompok masing-masing sudah sangat bagus sekali, ya. Anak-anak juga sudah bisa memahami kaitannya campuran gula dengan air, campuran garam dengan air, dan campuran kopi dengan air yang dikaitkan serta dihubungkan dengan kemahakuasaan dari ide Sang Hyang Widiwasa sebagai Cadu Sakti. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah sudah jelas? Tidak. Baik, kalau sudah jelas, maka Ibu akan berikan LKPD yang harus anak-anak jawab sendiri-sendiri, ya. Jangan lupa dituliskan nama, kelas, dan nomor absennya. Kasih dulu temennya ya, yang di samping. Ada yang kurang? Sudah semua dapat? Oke. Tuliskan dulu nama dan kelas serta nomor absennya, ya. Sampai. Sudah semua? Baik. Anak-anak, dalam mengerjakan tugas LKPD ini silakan diikuti petunjuknya terlebih dahulu, ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 5 itu kalian silang. Sedangkan di Romawi 2 dan Romawi 3 kalian isilah titik-titiknya, ya. Silakan dikerjakan. Langsung di nomor 1 dijawab, ya. Nomor 1 dijawab. Apa jawabannya disesuaikan dengan pemahaman kalian, ya. Nanti disilang mana yang benar itu, ya. Ya, silakan anak-anak jawab sesuai dengan pemahaman anak-anak. Sudah ditulis namanya? Sudah? Oke, silakan dijawab di sini nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian diisi
selanjutnya kita akan lakukan kegiatan penutup. Nah, setelah anak-anak mempelajari Cadu Sakti tadi, anak-anak sudah mengerti ya. Apa tadi pengertian dari Cadu Sakti? 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa. Betul. Nah, Cadu Sakti dibagi menjadi berapa anak? 4. Yaitu yang pertama apa? Wibu Sakti. Artinya apa? Wibu Sakti artinya Tuhan Maha. Yang kedua, Prabu Sakti. Artinya apa, anak? Tuhan Maha Kuasa. Yang ketiga, Jenanda Sakti. Artinya apa, anak? Ya, Tuhan Maha Tahu. Dan yang terakhir apa, anak? Kriya Sakti. Kriya Sakti artinya apa? Betul sekali. Nah, tadi anak-anak juga sudah mempraktekkan ya bagaimana ya kalian membuktikan kemahakuasaan Sang Hyang Widi dengan menaruh 1 sendok kopi ke dalam air, 1 sendok gula ke dalam air, dan 1 sendok garam ke dalam air. Kalian bisa mengkaitkan tadi pada saat presentasi anak-anak juga sudah menjelaskan dengan rinci ya kaitan praktek hari ini dengan kemahakuasaan Tuhan sebagai Cadu Sakti. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kita belajar tentang Cadu Sakti? Senang ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke sub-sub bagian materi Cadu Sakti secara lebih rinci ya. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita berdoa sebelum kita tutup pembelajarannya. Silakan berdiri. Ngaturang paramo santi. Santi, santi, santi. Silakan. Om Swastiastu. Salam guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Nurdian Kusdiani, selaku fasilitator di kelas 46 pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Kelungkung, Bapak pengajar praktek, Bapak Tuke, dan rekan sejawat saya Ibu Satrawati Haraniti. Pada kegiatan kali ini, yakni kegiatan suatu usia akademik yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pra observasi yang sebelumnya sudah saya lakukan, dan yang kedua, observasi juga sudah saya lakukan, dan pada kesempatan hari ini yaitu kegiatan pasca observasi. Kegiatan pra observasi dan pra observasi itu sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami, dan saya akan melaksanakan tahapan yang terakhir pada kegiatan pasca observasi. Sekian untuk waktunya, saya kembalikan kepada sekretariat. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Sindu. Ya, gimana nih kabarnya? Astungkara, saya sehat Pak Sindu. Sehat ya Bu ya. Baik, Bu Widi, bagaimana kegiatan Ibu hari ini? Apakah ada pembelajaran atau tidak? Mas? Ya, kebetulan tadi saya ada kegiatan pembelajaran di kelas 5 Pak. Tidak mengganggu ya tidurnya sebagainya. Tidak. Mas Ibu. Iya. Begini, Ibu, di pada kegiatan yang sudah saya laksanakan yang sebelumnya dari IPA dan observasi. Jadi tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu Widi ya terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu dilaksanakan pada kegiatan sebelumnya, yaitu pembelajaran agama Hindu di kelas 4 pada kegiatan observasi yang kita lalui bersama. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat pada kegiatan observasi kelas sebelumnya,
ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan ke Bu Bibi. Gimana? Bisa Ibu? Bisa Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Bibi, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas? Perasaan saya pada saat kegiatan observasi di kelas, karena ada yang mengobservasi ya, mengawasi secara langsung, mungkin sedikit grogi Pak. Tetapi pada awal-awalnya saja, selebihnya sudah berjalan normal seperti biasanya layaknya saya mengajar setiap harinya. Berarti ada perasaan grogi ya gitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah pada kegiatan pembelajaran itu didampingi ya secara langsung. Iya. Ya, itu hal yang wajar, tetapi itu sudah bisa mengendalikan dan mampu mengkondisikan ya. Jadi groginya sudah sedikit berkurang ya seperti itu Bu ya. Iya Pak. Nah, baik, selanjutnya Ibu bisa nggak Ibu diceritakan kembali proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan dan laksanakan di dalam kelas? Baik Pak Sindu, jadi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan seperti biasa saya mengawali dengan kegiatan mengucapkan salam bersama siswa, kemudian berdoa gitu, Dainika Upasana dan doa belajar. Kemudian saya juga menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran, itu saya sampaikan langsung kepada siswa. Kemudian setelah melaksanakan tujuan pembelajaran, saya memberikan namanya pertanyaan pemantik, begitu Pak Sindu. Jadi setelah pertanyaan pemantik, barulah saya melaksanakan yang namanya mindfulness. Saya mengajak siswa untuk melaksanakan mindfulness dengan duduk hening sejenak, kemudian menutup atau memejamkan mata, mengatur nafas, sehingga mereka akan kembali ke posisi awal lebih tenang nanti pada saat mengikuti pembelajaran. Menurut saya sudah luar biasa sekali ya Bu ya, seperti apa yang Bu sampaikan sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah saya baca sebelumnya. Tertarik sekali dengan KSE ya, kompetensi sosial dan emosional yang disampaikan dengan kegiatan mindfulness tersebut. Nah, dari pendekatan yang Ibu lakukan tersebut, kira-kira sintak-sintak yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut apa? Apa sesuai dengan kegiatan observasi yang Baik Pak, jadi pada modul ajar yang sudah saya sampaikan ke Pak Sindu sebelumnya, di sana sintaknya itu saya awali dengan pendahuluan Pak, kemudian di inti itu saya menjelaskan materi pembelajaran dengan menayangkan PowerPoint yang berisi tentang video pembelajaran. Kemudian saya juga mengarahkan anak-anak untuk berdiskusi secara langsung dan berkelompok gitu. Saya mengajak anak untuk bertanya jawab. Kemudian setelah itu mereka saya berikan tugas berkelompok untuk mendiskusikan praktek gitu terkait dengan materi pelajaran Cadu Sakti, yaitu bagaimana kita memahami 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi, itu seperti itu Pak Sindu. Kemudian di alur yang terakhir adalah penutup, yaitu di penutup itu saya memberikan penguatan, kemudian juga merefleksi bersama siswa dan memberikan kesimpulan. Nah, di inti itu Pak Sindu, saya mengajarkan pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan dengan PSE. Seperti itu Pak. Kemudian saya juga melaksanakan dengan strategi model pembelajaran discovery learning. Baik, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa apa yang namanya pendekatan yang Ibu telah lakukan sesuai dengan sintak-sintak problem learning ya, discovery learning ya, sesuai dengan sintak-sintaknya itu sudah sesuai dengan apa yang saya observasi kemarin, sudah nampak di sana, sudah jelas. Begitu juga Ibu sudah mampu dalam kegiatan di sana. Pembelajaran tersebut sudah berpihak kepada murid, di mana sudah jelas bahwa terintegrasinya pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial dan emosional luar biasa ya, apa yang Ibu disampaikan. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran kemarin apa
apakah ibu masih ingat atau mungkin ada hambatan dari proses pembelajaran yang ibu laksanakan pada saat kegiatan observasi yang sudah kita lakukan? Ya, kalau hambatan mungkin dari diri saya sendiri Pak Sindu nih. Jadi karena ini materi baru yang ada di kelas 4 tentang Cadu Sakti, jadi pemahaman pembelajarannya itu baru saya mulai kemarin. Mungkin kesiapan dari diri saya sendiri, kesiapan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, apalagi anak-anak kan diajak untuk praktek langsung. Bagaimana anak-anak itu namanya memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi dengan praktek. Sebagai contoh yang sudah saya tampilkan kemarin adalah mencampurkan gula dengan air, itu dilarutkan. Bagaimana kita memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi dengan campuran larutan gula dan larutan garam tersebut. Seperti itu Pak Sindu. Itu dari diri saya sendiri sih, hambatan-hambatan itu. Nanti mungkin kedepannya akan lebih di-prepare lagi untuk kegiatan prakteknya. Baik, sesuai dengan apa yang tadi saya sudah berkali ini, bahwa hambatan tersebut dari diri sendiri yang personal, itu juga dengan hambatan yang yang terjadi di siswa juga mungkin ya salah satunya. Tapi menarik sekali ya, seperti apa yang tadi saya dengar, bahwasanya ibu di sana sudah memberikan stimulus kepada siswa dengan menampilkan beberapa contoh ya konkret yang berhubungan dengan materi itu luar biasa. Nah, sekarang apa yang namanya untuk hambatan ini kira-kira penyebabnya seperti apa menurut Anda? Apa sih faktor-faktor penyebabnya hambatan ini? Penyebabnya apa sih? Kenapa bisa terjadi? Jadi penyebab dari hambatan yang saya rasakan tadi mungkin dari kesiapan diri dalam menjelaskan materi itu Pak ya. Pada awalnya karena CP kita berganti gitu. Jadi CP kita berganti pada awalnya pada pembelajaran kurikulum 2013 itu sangat berbeda dengan kurikulum Merdeka gitu. Jadi anak-anak materi yang ada di buku itu tidak sesuai dengan yang materi dengan di buku yang dipegang. Itu permasalahan yang utama. Jadinya materi yang saya sampaikan itu anak-anak dengan menampilkan PPT dan video itu akhirnya anak-anak bisa memahami dari apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin hambatannya dari diri saya nanti lebih menekankan ke pengetahuan pedagoginya Pak ya, gitu. Seperti itu Pak Sindu. Baik Ibu Widi, tentunya ya apa yang mendasari penyebab terjadinya hambatan itu saya rasa juga sama ya, mengenai perubahan CP ya yang sebelumnya dan sekarang itu yang membuat kita lebih merevisi kembali apa yang menjadi capaian pembelajarannya. Itu juga sebelumnya dari kurikulum ke-13 menjadi kurikulum Merdeka itu setidaknya berpengaruh ya kepada guru dan peserta didik juga. Nah, selanjutnya itu kapan nih action untuk mengurangi hambatan tersebut dengan dilaksanakan rencana aksi yang rencananya secepatnya lah Pak gitu. Jadi kalau pembelajaran agama itu kan 1 minggu sekali saya masuk ke kelas gitu. Jadi nanti mungkin di minggu depan Pak ya, pada saat pembelajaran agama di kelas 4 sudah saya laksanakan lagi pembelajarannya yang lebih nanti berpusat kepada siswa. Betul sekali Ibu, seperti Ibu bilang tadi bahwa aksi ini yang harus segera ya Bu ya. Iya. Harus diimplementasikan kepada peserta didik kita ya. Sebelumnya memang sudah mengetahui, sudah merefleksikan apa yang menjadi kekurangan, hambatan, seperti itu sudah mampu Ibu langsung memberikan solusi dari hambatan tersebut. Nah sekarang kira-kira apa yang namanya untuk kegiatan kali ini nanti pada waktu yang akan datang saya tetap akan melihat perkembangan dari pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya seperti apa, dan semoga saja apa yang menjadi keinginan Ibu bisa tercapai. Nah sebelum saya lanjutkan, tentunya ada pembuatan yang akan disampaikan langsung kepada
selaku Ketua Partai untuk waktu dan beberapa sosial. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi dan sampaikan. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Widi selaku dari PGPDIA dalam rangkaian pendidikan Widi. Mungkin Widi sudah mengetahui kenapa saya katakan seperti itu, karena Widi PGP juga kan seperti itu. Inilah rangkaian daripada pendidikan guru penggerak, di mana dalam supervisi akademik di pembelajaran kita sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya supervisi itu menakutkan seperti itu, terus sekarang tidak lagi seperti itu. Kenapa tidak lagi seperti itu? Karena sudah melalui dengan tidak tahapan, observasi dan observasi. Apa yang sudah dilakukan tadi sudah luar biasa sekali, sudah sesuai dengan struktur, sudah sistematik seperti itu. Nah, sedikit yang tekankan kepada Bu Widi, sekali lagi sampai Bu Widi sudah membantu PGP-nya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagian dari bagian perubahan seperti itu Bu Widi dalam usaha dalam rangkaian kita menunjang pendidikan di dua lingkungan di Indonesia pada umumnya sendiri. Kali ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendampingi PGP-nya, di mana kata-kata tadi sudah menggunakan alur kita sedikit lagi, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana dan penanggulangan. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini terus bisa dilaksanakan secara berkesinambungan. Sekali lagi sebagai agen perubahan kita harus menunjukkan perubahan yang benar. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak sudah membantu PGP-nya. Saya ingin kalian cantik. Om cantik. Baik, terima kasih atas penguatan yang sudah diberikan oleh kelompok praktek kami. Dokter luar biasa sekali ya, sungguh bermanfaat dan inspirasi kami selaku CGP. Nah, tentunya juga rekan sejawat saya yang sudah memberikan waktu pada kesempatan ini sebagai konselor ya, dalam hal ini yaitu dari kegiatan observasi yang sebelumnya adalah pra-observasi dan sekarang pasca observasi. Baik, demikian kegiatan pasca observasi. Untuk menghadiri kegiatan aksi nyata saya kucing untuk supervisi akademik. Saya terima kasih ya kembali kepada Bapak Ketua selaku Ketua Praktek pada pendidikan guru penggerak tahun 11 sudah mendampingi saya dalam kegiatan pasca observasi. Dan juga kembali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sarawati Ramdi yang sudah bersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kembali? Tidak ya. Baik, terima kasih banyak kembali Bu Indi. Semoga kegiatan seperti ini bermanfaat untuk kita semua ya, para guru, para insan pendidikan yang tentunya akan menjadi bagian perubahan untuk tentunya untuk masyarakat pendidikan dan kepada umumnya adalah kepada pendidikan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi ya gitu. Baik, saya akhiri kegiatan pasca